Di panggung geopolitik, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Namun, sebuah serangan mendadak telah menghancurkan kepercayaan itu dan membuka luka di jantung hubungan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Qatar, negara yang telah menginvestasikan miliaran dolar di Amerika Serikat, kini disebut merasa dikhianati oleh Presiden Donald Trump. Sebuah serangan Israel ke markas Hamas di Doha, yang seharusnya menjadi wilayah aman, menjadi pukulan telak. Pertanyaannya, mengapa Qatar merasa dikhianati? Dan apakah uang triliunan rupiah tidak bisa membeli jaminan keamanan? Betrayal ini terasa begitu menyakitkan karena Qatar telah menggelontorkan uang dalam jumlah fantastis untuk Amerika Serikat. 4 bulan sebelum serangan, Trump bertandang ke Qatar dan menandatangani serangkaian kesepakatan besar. Yang paling mencolok adalah kesepakatan senilai 96 miliar AS dolar atau sekitar 1.581 triliun rupiah untuk pembelian ratusan pesawat Boeing. Selain itu, Qatar juga berinvestasi besar di bidang pertahanan AS, termasuk membeli kemampuan anti-drone dari perusahaan Raytheon senilai 1 miliar AS dolar dan drone canggih HEMKI-9B dari General Atomics senilai 2 miliar AS dolar. Sebuah momen yang paling disorot adalah pemberian pesawat mewah Boeing 7478 kepada Trump. Hadiah ini menimbulkan kontroversi etika dan hukum di AS, namun bagi Qatar, ini adalah simbol investasi mendalam mereka di Washington. Di tengah semua investasi itu, Israel melancarkan serangan udara ke Doha, menargetkan markas Hamas. Serangan ini adalah pelanggaran kedaulatan Qatar yang luar biasa, dan para analis menyebutnya sebagai pengkhianatan dari AS. Mengapa? Karena AS dipercaya mengetahui rencana serangan Israel, namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ini adalah pukulan telak bagi Qatar. Mereka tidak hanya menginvestasikan uang, tetapi juga kredibilitas sebagai mediator kunci antara Israel dan Hamas. Serangan ini mengirimkan pesan bahwa bahkan di ibu kota mereka sendiri, tidak ada tempat yang aman. Menurut analis dari Carnegie Endowment for International PAC, H. Helier, serangan ini membuat Qatar dan negara-negara Arab lain bertanya-tanya, apakah kesepakatan dengan Trump menjamin keamanan mereka? Helier mengatakan bahwa negara-negara ini akan mulai memikirkan kembali arsitektur keamanan mereka. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan sepenuhnya pada mitra yang tidak mampu melindungi mereka, bahkan dari sekutunya sendiri. Hubungan AS dengan negara-negara Arab kini disebut telah rusak. Seberapa parah kerusakannya akan bergantung pada bagaimana Trump meyakinkan mereka dan mengirimkan pesan tegas kepada Israel. Serangan ini juga menempatkan peran Qatar sebagai mediator dalam bahaya besar. Bagaimana Qatar bisa melanjutkan mediasi perdamaian jika bahkan wilayahnya sendiri tidak aman dari serangan? Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang pengkhianatan di level tertinggi. Miliaran dolar, hadiah mewah, dan janji-janji diplomatik tidak mampu menghentikan sebuah serangan yang merusak kepercayaan. Dan kini, harapan untuk gencatan senjata di Gaza pun menjadi semakin kabur.